orang nggak peduli gitu, sampai kebablasan gitu. Kebablasannya dia membuat apa saja yang justru merugikan orang lain gitu ya. Bagaimanapun kebebasan itu pasti ada yang membatasi. Kebebasan itu kan satu mata koin dengan tanggung jawab ya. Jadi nggak bisa dipisahkan kan. Halo Sobat Askara Channel, semoga semua dalam keadaan yang sehat dan senang sekali kita bisa berjumpa lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan seperti biasanya di awal bulan pastinya kita ditemani oleh narasumber Ibu Ety Rahmawati. Selamat datang Bu, terima kasih ya sudah selalu setia nih setiap bulan ini ya kita selalu berbincang. Dan kali ini topik kita itu akan membahas tentang kebebasan nih Bu. Tapi ya tentunya lebih spesifik kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ngomong-ngomong tentang kebebasan, kalau misalnya kita bandingkan ya Bu dengan beberapa belas tahun yang lalu gitu, beberapa dekade yang lalu, kayaknya sekarang kita sudah bisa menikmati kebebasan atau hal lebih bebas. Mungkin ada hal-hal yang sudah nggak dibatasi gitu dan lain-lain. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang nih Bu, menurut Bu Ety kebebasan dalam hal apa aja nih yang sekarang tuh kita bisa nikmati, kita bisa rasakan? Iya, memang yang paling terlihat sih sebenarnya kebebasan yang sekarang ini bisa dinikmati itu kebebasan berpendapat ya. Jadi nggak ada lagi orang rasa takut ketika dia berpendapat, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan unek-uneknya gitu. Lebih terbuka, leluasa, lebih bisa leluasa, tidak ada batasan-batasan yang sangat mengganggu. Kalau zaman dulu kan orang menyampaikan pendapat itu sedikit cekal misalnya ya. Kemudian kalau orang ingin melakukan sesuatu dengan hal-hal yang lebih sensitif gitu tidak bisa gitu. Tapi sekarang kan jauh lebih enak gitu ya, karena ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama sih dari sosial media ya. Otomatis kan orang bisa mengatakan apa saja dengan kapan saja, kepada siapa saja. Betul sekali. Jadi itulah mungkin ya yang lebih kelihatan gitu. Meskipun ada kebebasan-kebebasan lain yang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Orang berkumpul dulu kan pasti ada kecurigaan. Wah, ini ada apa gitu ya. Sekarang lebih bebas lagi gitu. Orang berkumpul ya memang sekarang zamannya gitu ya, zamannya orang suka berkumpul misalnya, kemudian ya itu tadi bisa dengan media sosial, kemudian orang juga bebas beribadah juga sekarang lebih bebas ya daripada yang dulu gitu. Nah, hal-hal seperti itu rupanya sekarang itu lebih masuk ke dalam sebuah kebebasan yang yang lebih longgar gitu ya, karena memang difasilitasi itu ya untuk batasan-batasannya sudah mulai mungkin hilang seperti itu. Meskipun tidak semuanya sih hilang dari batasan-batasan itu. Jadi kebebasan berpendapat tadi itu ya Bu. Dan juga mungkin kebebasan berekspresi apalagi ditambah ya medsos itu kita benar-benar leluasa seperti itu ya, malah diberi wadah dan fasilitas untuk kita berpendapat gitu. Nah, pastinya kebebasan ini bisa kita maksimalkan ya Bu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu, menjadi sesuatu yang positif. Kalau misalnya kita menggunakan kebebasan itu dengan benar, itu apa sih Bu yang bisa dihasilkan, terutama mungkin dampak buat diri kita sendiri? Apakah kita bisa tambah kreatif atau apa Bu? Iya, memang akhirnya masuk ke sana ya Kak Ita. Jadi kita menjadi orang produktif juga. Jadi selain kreatif, inovatif kan akhirnya ya, kemudian produktif gitu ya. Terutama kreativitasnya itu kan nggak ada batasan ya. Jadi seseorang bisa melakukan secara maksimal, bisa sesuai dengan hati nurani gitu kan, atau dengan apa keinginannya, sesuai dengan cita-citanya gitu ya, harapannya seperti apa. Itu yang membuat untuk dampaknya untuk diri kita. Jadi kita jadi lebih berpikirnya lebih jauh justruan, karena kan nggak ada batasan-batasan ya. Kita akan lebih cenderung berpikir yang kreatifnya, nanti ke masa depannya bagaimana itu jauh lebih
lebih mudah gitu ya. Terus dari sisi diri kita sendiri akhirnya yaitu produktivitas kita meningkat gitu. Jadi apa yang bisa kita hasilkan, kreativitasnya, produktivitasnya, inovatifnya, jadi kan otomatis itu mulai lebih meningkat daripada dibatasi gitu ya. Jadi lebih mudah. Seperti dulu lah ya. Karena teknologi kan sekarang juga sudah berkembang, otomatis dari sisi itu teknologi berkembang, manusianya pun ikut berkembang gitu. Otomatis kan kreativitasnya harus terus dibangun gitu. Jadi yang utama tuh produktif itu terasa ya Wi ya pasti. Iya benar. Karena juga kita mudah juga mencari inspirasi dari mana-mana. Misalnya juga lewat medsos kita melemparkan ide misalnya. Terus banyak orang juga yang menambah-nambahkan kan itu juga termasuk. Jadi bebas berelasi dengan siapapun juga ya Bu ya. Tidak dibatasi. Nah, kebebasan ini kan juga tidak hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan dampaknya terhadap orang lain gitu. Nah, gimana juga sih Bu kita bisa menumbuhkan rasa kita tuh menghargai juga hak-hak dan kebebasan dari orang lain? Iya, memang untuk menunjukkan pada orang lain bahwa kita menghargainya sih memang kita harus berelasi ya. Ketika kita berelasi itu, kita itu benar-benar memahami. Kemudian kita melakukannya. Kalau seseorang melakukan sesuatu yang inovatif atau kreatif gitu ya, kita tidak ada salahnya kita memuji misalnya. Itu kan bentuk dari kita menghargai itu dengan memujinya gitu ya. Kalau itu ada kreativitas yang dia lakukan, kemudian produktifnya begitu meningkat. Jadi orang-orang yang punya otoritas itu untuk menghargainya ya dengan cara mungkin memuji dia gitu ya, meskipun hanya sedikit kata gitu kan biasanya itu menimbulkan wah saya dihargai gitu ya. Dia merasa bahwa dia itu sebenarnya yang membuat orang jadi lebih bertumbuh lagi. Berarti saya bebas melakukan sesuatu yang baik gitu, yang dianggap baik, kemudian dia akan bertumbuh menjadi lebih baik gitu ya. Jadi caranya sih ya itu tadi sih, saya kira kita menunjukkan kepada orang lain itu dengan cara kita menghargai dia itu dengan cara kita mungkin memuji dia ketika melakukan sesuatu yang baik. Kemudian kita juga tidak menegur seenaknya gitu ya. Kadang kan orang dikasih kebebasan kebablasan atau jadi tidak benar gitu ya. Itu juga tidak menegur dengan terus terus langsung membatasi misalnya gitu. Jadi harus memang menunjukkannya, kita menunjukkan dengan cara yang sopan gitu ya, supaya orang itu tahu bahwa kebebasannya itu dihargai gitu. Memberikan apresiasi itu dia penting. Apresiasi itu penting. Supaya juga lebih memotivasi orang untuk menggunakan kebebasannya yang dengan benar itu tadi. Nah, ini tadi sudah sedikit singgung tadi tentang kebablasan itu tadi ya. Karena memang namanya orang bebas ya, kalau ingin ini, ingin itu segala macam gitu, keinginannya banyak. Tapi tetap mungkin kita harus ingat kebebasan tetap ada batasnya, ada etikanya seperti itu. Nah, contoh-contohnya apa sih Bu kebebasan yang wah ini sudah kebablasan nih, dan bagaimana supaya kita menahan dan tahu peka terhadap hal itu? Ya, kalau dari sisi media sosial memang kita sudah tahu ya, orang-orang yang suka kebablasan gitu akhirnya di sana di dalam media sosial itu menjatuhkan orang lain, mungkin bisa juga memfitnah orang lain gitu kan ya. Kemudian membuat resah gitu, itu juga yang sudah kebablasan gitu ya. Dia nggak peduli dengan situasi, kemudian dia seenaknya saja. Nah, kalau dari sisi mungkin kita kreativitas tadi, sebenarnya kan kita juga ada aturan-aturan gitu ya. Kadang-kadang orang nggak peduli gitu, sampai kebablasan gitu. Kebablasannya dia membuat apa saja yang justru merugikan orang lain gitu ya. Kalau misalnya kita berada di suatu perusahaan misalnya, akhirnya aturan-aturan di perusahaan itu juga dilanggar karena dia ingin
berinovasi yang ya, lebih, mungkin menunjukkan ini hak saya nih, bebas seperti itu ya. Kadang diberikan kebebasan kemudian lupa dengan aturan yang ada gitu, atau juga bisa jadi itu sangat membahayakan perusahaan misalnya ya, atau tempat dia bekerja, itu bisa jadi begitu. Nah, kalau dalam kehidupan sosial anak-anak muda yang kebablasan juga tidak baik. Suatu saat kan nanti dia akan melakukan apa saja seenaknya dia gitu ya, Kak. Anak-anak muda misalnya pacaran misalnya ini ya dengan siapapun, wis nggak peduli itu siapa. Kemudian dia, nah itu juga kan satu contoh dari kebebasan yang kebablasan itu tadi ya. Jadi kalau anak-anak bisa jadi kan kalau sudah dikasih kebebasan main game gitu ya, dikasih gadget gitu, kemudian main game terus tiap hari, lupa dengan hal-hal yang lain, itu juga sesuatu yang tidak baik kan akhirnya. Nah, itu yang memang harus ada batasannya. Jadi harus tahu batas-batasnya ada di mana gitu ya, supaya bagaimanapun kebebasan itu pasti ada yang membatasi, bukan yang kebablasan sampai tidak ada aturannya, tidak ada ini. Bahkan sekarang kalau terlalu bebas akhirnya sampai ke penjara misalnya mungkin kan, terlalu berpendapat yang bebas malah akhirnya dituntut dan segala macam kan, itu kan juga sering ya gitu. Itu karena sudah kebablasan ya, otomatis sampai ke sana gitu. Iya, seperti kan sekarang sudah banyak juga kalau misalnya berhubungan dengan medsos tadi ya Bu, banyak orang yang malah jadi takut ngomong, nanti takut dihujat netizen yang seperti itu karena mungkin yang namanya netizen itu tadi yang kalau berpendapat kan ya, dia merasa akunnya itu miliknya pribadi, dia bisa ngomong apa saja gitu. Malah bisa kadang-kadang menyebar kebencian atau misalnya menyimpulkan hal-hal yang dan segala macam, dan itu yang harus benar hati-hati ya Bu ya, kita ini namanya bebas berpendapat. Iya, sekarang kita bisa nikmati, tapi ya hati-hatinya itu tetap memperhatikan orang lain, tetap mengapresiasi orang lain. Nah, sekarang kita mau belajar nih Bu ya, dari keseharian kita, gimana sih Bu kita bisa mulai menikmati kebebasan tapi juga diseimbangkan dengan rasa tanggung jawab. Itu apa aja yang harus kita lakukan? Iya, memang sebenarnya itu kebebasan itu kan satu mata koin dengan tanggung jawab ya. Jadi nggak bisa dipisahkan kanan koin itu kan kanan kiri muka belakang, muka belakang gitu ya. Jadi antara kebebasan dan tanggung jawab itu harus berjalan bersama, memang harus seimbang. Jadi ketika kita memiliki kebebasan, misalnya kebebasan kita untuk kita melakukan memberikan pendapat gitu, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan. Jadi otomatis memang kita harus tahu benar aturan-aturannya. Kalau kita ada di media sosial, kita tahu ternyata ada undang-undang. Jadi ada undang-undang yang akan menjerat kita kalau kita seenaknya. Kebablasan itu tadi nanti bisa jadi itu tadi masuk penjara bisa gitu ya. Kemudian kalau kita sebagai melakukan inovasi yang dalam sebuah perusahaan atau pekerjaan, biasanya atasan kita memberikan kebebasan kita, toh tetap ada aturan yang harus dijalankan gitu. Jadi tidak sampai kita menyadari betul bahwa kebebasan kita itu harus ada pertanggungjawabannya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab. Anak-anak muda juga kalau dia melakukan sesuatu bebas, memang ada kebebasan. Sekarang kan anak muda kan nggak bisa dikekang gitu ya, harus diberikan kebebasan. Nah, itu juga dia harus bertanggung jawab. Ketika melakukan, dia akan secara moral kan ada tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian kalau anak-anak misalnya otomatis ketika dia bebas melakukannya, dia harus bertanggung jawab. Artinya kalau misalnya dia ketika dia banyak main, tidak naik sekelas gitu, itu tanggung jawabnya dia. Jadi nah, yang paling penting buat pemilik otoritas, misalnya itu pemerintah atau itu di perusahaan itu tentunya para manajer, kemudian dari orang tua sendiri, itu menyampaikan kepada kita bahwa ketika kamu melakukan ini ada aturannya gitu. Meskipun bebas, tetapi tetap ada peraturan yang harus
ditaati gitu ya, seperti kita hidup sebagai manusia ini kan ada aturannya kita sebagai warga negara sebagai apa tuh itu ada aturannya harus dijalankan gitu, nggak memang bebas-bebasnya seenaknya gitu, memang tidak ada. Jadi memang harus ada keseimbangan dan pengetahuan yang benar-benar ya, bahwa setiap yang saya lakukan pasti harus ada tanggung jawab yang harus saya berikan. Jadi itu untuk kita menyeimbangkannya, ya kita menyadari benar apa itu kebebasan dan tanggung jawab yang harus diberikan gitu. Mungkin seperti itu ya jadinya yang harus dilakukan. Jadi kebebasan yang mungkin sudah ada sekarang yang bisa kita nikmati itu ya lebih baik dimaksimalkan supaya kita lebih tadi ya Bu ya produktif lebih kreatif, inovatif. Gitu. Karena memang itu lebih dampaknya kan lebih baik untuk sekitar daripada yang kebablasan terus akhirnya tidak mengerti aturan dan lain-lain itu. Baik Bu Ety, terima kasih banyak ini perbincangan singkat kita pada kali ini di Bincang Kita. Dan Sobat Askara Channel, sampai di sini perbincangan kita tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.